Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang saya hormati Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Tuhan Sibuan, yang saya hormati Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, yang saya wakili, yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia, para hakim agung, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para anggota DPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para guru besar, para staf pengajar, Sivitas Akademika Universitas Indonesia, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kuliah umum sebagai pembukaan semester perkuliahan tahun akademik 2025-2026. Saya sengaja memilih tema kuliah umum ini terkait dengan amnesti dan abolisi dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Tema ini saya anggap penting bukan saja karena baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada narapidana dan mereka yang sedang menjalani proses peradilan pidana, termasuk kepada beberapa tokoh yang menjadi perhatian publik, yakni Dr. Thomas Trikasih Lembong, Dr. Hasto Kristianto, Dr. Julianus Pamenan alias Ongen pada tanggal 1 Agustus 2025 yang lalu. Dua nama yang pertama terkait dengan tindak pidana korupsi. Sementara yang ketiga adalah tindak pidana terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain sedang menjadi trending topik di media sosial dan online, persoalan amnesti dan abolisi memang merupakan persoalan menarik untuk ditelaah secara akademik untuk memperluas dan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu hukum pada umumnya. Amnesti dan abolisi adalah dua istilah di bidang hukum tata negara, tetapi terkait langsung dengan hukum pidana. Amnesti dan abolisi adalah dua kewenangan yang sering juga disebut hak atau kewenangan prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden. Kadangkala keduanya disebut juga kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh seorang kepala negara, baik disebut sebagai kaisar, raja, sultan, presiden, atau istilah lainnya, dalam memberikan pengampunan, penghapusan, atau penghentian sebuah proses dan atau penghapusan akibat hukum dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang melakukan tindak pidana. Presiden dengan kewenangan yang memberikan amnesti dan abolisi dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana atas satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku tindak pidana. Hal itu berlaku terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau sedang dalam proses diadili yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maupun terhadap satu tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Sebaliknya dengan abolisi, Presiden berwenang meniadakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan, termasuk peniadakan kelanjutan satu proses penuntutan atau peradilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh badan-badan pengadilan. Dalam sejarah hukum, istilah amnesti berasal dari kata amnesia dalam bahasa Yunani yang berarti melupakan. Adalah sebuah istilah hukum yang sudah dipraktekkan sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Raja Fir'aun atau Ramses II dari Mesir disebut-sebut sebagai raja yang pernah mengumumkan pengampunan massal kepada musuh-musuhnya setelah dia memenangkan peperangan pada menciptakan rekonsiliasi politik dan perdamaian. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengumumkan pengampunan kepada semua pasukan militer dan penduduk kota Mekah setelah mereka menyerah tanpa syarat dalam peristiwa penaklukan kota Mekah atau Futul Makkah, peristiwa pengepungan terhadap kota Mekah
yang berakhir dengan penaklukan itu dilakukan akibat dilanggarnya fakta non-agresi antara Mekah dan Madinah dalam perjanjian Hudaybiyah oleh pasukan militer Mekah, antara lain dengan melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga sipil Madinah yang memasuki kota Mekah secara damai, yang seharusnya menurut perjanjian Hudaybiyah wajib dilindungi keamanannya. Setelah dikepung dalam satu malam oleh 10.000 pasukan Madinah, Abu Sofyan, pemimpin militer Mekah, menaikkan bendera putih di atas Ka'bah yang menandakan mereka menyerah tanpa syarat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Januari 610 Masehi atau tanggal 20 Ramadan 20 Hijrah. Dengan penyerahan itu, Nabi Muhammad SAW mengumumkan amnesti umum dan menyebut hari penaklukan itu sebagai Yaumul Marhamah atau hari penuh kasih sayang, dan memerintahkan kepada pasukan Mekah untuk tidak melakukan pembalasan kepada militer dan penduduk Mekah yang telah menganiaya dan membunuh para pendatang Madinah. Nabi mengatakan menyerahnya militer Mekah tanpa kekerasan itu menunjukkan bahwa kebenaran pada hakikatnya akan mampu mengalahkan kebatilan walaupun tanpa menggunakan kekerasan. Beliau mengutip Al-Quran, Ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, yang artinya kebenaran telah datang mengalahkan kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu tidak akan mampu bertahan terhadap kebenaran. Nabi kemudian bersabda, barang siapa memaafkan padahal dia mampu untuk membalas, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya di hari kiamat nanti. Bagaimanakah pengaturan amnesti dan abolisi serta praktek pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia? Ketika di Founding Fathers kita menyusun Undang-Undang Dasar 45, pembahasan tentang kewenangan Presiden memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi dan rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 14 UUD 45 terjadi tanpa perdebatan yang berarti. UUD 45 sebelum amandemen tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dalam penjelasannya membedakan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara, meskipun kedua kedudukan itu melekat pada diri seorang Presiden. Berbeda halnya setelah 16 Oktober 1945, sistem pemerintahan Indonesia bergeser dari presidentil ke sistem parlementer dengan penunjukan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri RI yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjalankan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan UUD 45 menegaskan bahwa kewenangan Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kalaulah memang kewenangan memberikan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan yang melekat pada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, maka kewenangan itu dapat dikatakan sebagai kewenangan eksklusif dan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Presiden tanpa dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun juga. Keputusan Presiden memberikan amnesti dan abolisi seperti itu dapat digolongkan sebagai kewenangan prerogatif Presiden yang menurut pemahaman saya adalah kewenangan Presiden dalam membuat satu keputusan secara mandiri tanpa harus mendengar nasihat, berkonsultasi, atau meminta pertimbangan, apalagi ada campur tangan dari pihak lain. Prerogatif sebenarnya dimiliki Presiden dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson sebagai power granted him directly by Constitution. Karena itu sifat keputusan yang berasal dari kewenangan prerogatif Presiden adalah kewenangan yang tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dinyatakan sebagai kewenangan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. John Locke dalam Two Treatises of Government mengatakan bahwa prerogatif adalah kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri atau diskresi untuk kepentingan publik tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang malah melawan hukum itu sendiri. Locke menegaskan bahwa undang-undang yang ada tidak mungkin akan menampung semua persoalan yang ada dalam negara,
karena tingginya dinamika permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan negara. Bahkan mustahil pula untuk menciptakan undang-undang untuk mencakup semua permasalahan yang setiap saat akan muncul dalam penyelenggaraan negara. Itu diperlukan baginya prerogatif sebagai kekuasaan istimewa dan luar biasa yang diambil demi kebaikan, meskipun tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Kira-kira 8 abad sebelum John Locke, Al-Farabi 1872-951 Masehi, yang disebut sebagai guru kedua para filsuf sesudah Aristoteles, telah menegaskan bahwa seorang kepala negara memiliki kewenangan mengambil keputusan independen berdasarkan ijtihad pertimbangannya sendiri demi kebaikan, cukup dengan memperhatikan asas-asas dan tujuan syariah sebagai kesemuanya bertujuan untuk menciptakan kebaikan. Pemimpin yang mampu berbuat seperti itu menurut Al-Farabi adalah pemimpin cerdas dengan pemikiran mendalam sebagai seorang filosof. Namun berbeda halnya dengan UUD 45 hasil amandemen yang telah mengubah teks pasal 14 menghapuskan penjelasannya. Sehingga dengan amandemen ini, kewenangan Presiden memberikan amnesti dan abolisi menjadi tidak jelas lagi apakah hal itu merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan ataukah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bahkan Kementerian Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi telah bergeser dengan keharusan Presiden untuk meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun pertimbangan DPR itu tidak mengikat Presiden, tapi Presiden tidak dapat memberikan amnesti dan abolisi tanpa lebih dulu meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika permintaan pertimbangan itu tidak dilakukan Presiden, maka keputusan pemberian amnesti dan abolisi itu menjadi cacat hukum secara prosedural, dan hal itu membuka kemungkinan untuk diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keharusan Presiden meminta pertimbangan DPR dalam memberikan amnesti dan abolisi telah menunjukkan bahwa setelah amandemen UUD 45, kewenangan memberikan amnesti dan abolisi bukan lagi menjadi hak atau kewenangan prerogatif yang tidak dapat dipersoalkan oleh pihak manapun juga. Hadirin yang saya muliakan, UUD 45 dari tahun 45-49 sampai sekarang setelah amandemen, kita tidak pernah memiliki undang-undang mengenai amnesti dan abolisi yang didasarkan kepada UUD 45. Kita juga tidak memiliki undang-undang atau peraturan lain warisan kolonial Hindia Belanda mengenai amnesti dan abolisi. Ketika keberlakuan UUD 45 periode pertama berakhir dengan lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat rilis pada 7 Desember 1949, amnesti dan abolisi mendapatkan pengaturan baru yang berbeda dengan UUD 45. Pasal 160 ayat 3 dan lampirannya mengenai kewenangan eksekutif konstitusi RIS menyebutkan amnesti dan abolisi sebagai kewenangan Presiden. Pasal 160 ayat 3 menyatakan amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun atas kuasa undang-undang federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai amnesti di dalam pasal 160 ayat 3 Konstitusi RIS itu menunjukkan bahwa kewenangan memberikan amnesti adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara, karena Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam praktek sistem pemerintahan parlementer, Presiden tidak dapat mengambil inisiatif apapun dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, melainkan atas nasihat Perdana Menteri. Karena itu, inisiatif pemberian amnesti memang harus didahului oleh nasihat yang sebenarnya berusulan dari Perdana Menteri kepada Presiden. Dalam melaksanakan pemberian amnesti itu, Presiden harus meminta nasihat Mahkamah Agung. Nasihat Mahkamah Agung itu wajib diperhatikan, namun tidak mengikat Presiden. Selain harus meminta nasihat Mahkamah Agung, ketentuan pasal 160 Konstitusi RIS menegaskan bahwa pemberian amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal. Artinya Presiden wajib mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk memberikan amnesti baik kepada seseorang ataupun kepada sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana.
Namun pada sisi lain, amnesti juga dapat diberikan Presiden atas kuasa undang-undang. Ini mengandung arti bahwa negara harus mempunyai undang-undang organik yang mengatur tentang amnesti. Dengan pengaturan di dalam undang-undang amnesti itulah Presiden dapat menjalankan kewenangannya memberikan amnesti dan abolisi. Karena konstitusi RIS berlaku sangat singkat, 20 Desember 49, 17 Agustus 50, maka Presiden RIS tidak pernah memberikan amnesti kepada siapapun. Undang-undang tentang amnesti sebagaimana diperintahkan oleh pasal 160 ayat 3 juga tidak pernah lahir sampai dengan bubarnya RIS pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara RI tahun 50 yang menggantikan konstitusi RIS memberikan pengaturan yang sama tentang amnesti dan abolisi dalam konstitusi RIS. Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara 50 menyatakan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang oleh Presiden sesudah meminta nasihat dan dari Mahkamah Agung. Dalam konteks pelaksanaan pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50, itulah lahir Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 tentang amnesti dan abolisi yang sekarang menjadi rujukan dan segala macam polemik yang menyertainya tiap kali undang-undang itu digunakan sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden. Undang-Undang Darurat menurut Undang-Undang Dasar Sementara 50 adalah undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut istilah UUD 45 untuk mengatasi satu keadaan genting dan mendesak sementara terdapat kevakuman hukum yang mengatur masalah tersebut. Jadi Undang-Undang Darurat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 50 itu sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang memerlukan persetujuan DPR yang akan memutuskan apakah akan menerimanya untuk disahkan menjadi undang-undang atau akan menolaknya sehingga undang-undang darurat atau Perpu itu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 itu baru disahkan oleh DPR pada tahun 1961 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Dengan demikian, undang-undang darurat itu sebenarnya sudah kehilangan sifat daruratnya dan berlaku sebagai undang-undang biasa. Dilihat dari materi muatannya, Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 memang sejalan dengan materi pengaturan dalam pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 yang pada satu sisi berisi norma pengaturan tentang prosedur dan akibat hukum dari amnesti dan abolisi dan karena bersifat regulatif, sementara pada sisi lain adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada adresat atau subjek yang menerimanya, yakni kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 49 telah melakukan satu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Kerajaan Belanda yang dengan demikian berisi besiking atau penetapan yang bersifat emalih sekali selesai dan berlaku untuk penetapan itu saja. Pasal 1 menyatakan bahwa Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan satu tindak pidana. Presiden memberikan amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Sementara pasal 4 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti dan abolisi, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 dihapuskan. Dengan pemberian amnesti dan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Apakah dengan demikian Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 itu masih berlaku saat ini? Seperti telah saya katakan tadi, sepanjang undang-undang itu berisi norma pengaturan tentang amnesti dan abolisi, maka esensi dari pengaturan itu tetap berlaku berdasarkan ketentuan aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen
mengingat undang-undang darurat itu disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1961. Setelah amandemen UUD 45, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54 itu, sejauh mengenai norma pengaturannya juga masih tetap berlaku berdasarkan pasal 1 aturan peralihan yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan pasal-pasal yang berisi besihing tentang subjek yang mendapatkan amnesti atau abolisi dengan sendirinya harus dianggap sudah selesai dilaksanakan dan hanya berlaku sekali saja atau in malih untuk adresat itu saja, tidak untuk yang lain. Apakah ada hal-hal baru yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 54 setelah berlakunya UUD 45 setelah amandemen? Jawabannya ada, yakni amandemen terhadap pasal 14 ayat 1 UUD 45 dengan sendirinya telah mengubah ketentuan pasal 1 yang berisi kewajiban bagi Presiden untuk meminta nasihat secara tertulis kepada Mahkamah Agung menjadi permintaan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan formal terhadap keharusan meminta nasihat kepada Mahkamah Agung menjadi meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memang belum pernah dilakukan terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1994 itu. Namun karena substansi pengaturan di dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat itu telah diubah secara berbeda oleh UUD 45 hasil amandemen yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang, maka norma yang berisi keharusan meminta nasihat kepada Mahkamah Agung harus dikesampingkan. Pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan amandemen UUD 45, yakni meminta pertimbangan kepada DPR. Apabila semua prosedur pemberian amnesti dan abolisi setelah amandemen UUD 45 mengikuti apa yang saya uraikan ini, maka prosedur serta akibat hukum pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh Presiden, termasuk pemberian amnesti dan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, Hasto Kristianto dan Lianus Poyongan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sah pilihan dari sudut hukum tata negara. Hadirin yang saya muliakan, di awal kuliah ini, amnesti dan abolisi adalah tindakan Presiden di dalam bidang hukum tata negara yang pelaksanaannya termasuk ke dalam hukum administrasi negara yang bersifat besihing dan in malih. Tapi tindakan itu terkait dengan hukum pidana, karena dengan amnesti akibat hukum dari tindak pidana dihapuskan, dengan abolisi penuntutan satu tindak pidana dihentikan. Karena implikasi amnesti dan abolisi terkait dengan hukum pidana, di mana Presiden seolah-olah melakukan intervensi terhadap satu kewenangan penegak hukum, baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan, putusan dan eksekusi putusan badan-badan peradilan yang seharusnya independen berdasarkan asas pemisahan atau pembagian kekuasaan, maka jika hal itu dianggap sebagai kewenangan prerogatif Presiden yang tidak dapat dipersoalkan oleh pihak atau lembaga manapun juga. UUD 45 yang awal yang disahkan oleh PPKI tahun 45 dan berlaku kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 59 memang menegaskan prerogatif itu. Presiden memberikan amnesti dan abolisi tanpa perlu meminta nasihat dan pertimbangan lembaga manapun juga. Bahwa dalam prakteknya Presiden kadang-kadang meminta pertimbangan kepada menteri atau kepada lembaga pemerintahan seperti Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal itu harus dianggap sebagai permintaan bantuan Presiden kepada pembantu-pembantunya atau bawahannya sendiri. Beda halnya dengan Konstitusi tahun 49 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang mewajibkan Presiden sebelum memberikan amnesti dan abolisi meminta nasihat Mahkamah Agung. Beda pula dengan pengaturan UUD 45 setelah amandemen, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus meminta pertimbangan DPR sebagai organ negara di bidang legislatif. Konstruksi pasal 160 ayat 3 Konstitusi dan pasal 106 Undang-Undang Dasar sementara 50 adalah konstruksi berpikir secara hukum. Ketika kedua UUD itu merumuskan pemberian amnesti dan abolisi harus dilakukan dengan lebih dulu meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung adalah penyelenggara tertinggi negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun juga. Para hakim agung adalah para yuris yang memiliki latar belakang ilmu dan pengalaman di bidang hukum. Oleh karena amnesti dan abolisi terkait dengan proses peradilan pidana, putusan pengadilan dan eksekusi putusan pengadilan, maka nasihat yang harus diberikan kepada Presiden adalah nasihat hukum dari para yuris. Konstruksi berpikir ini berbeda dengan para perumus UUD 45 ketika di amandemen tahun 1999 tahun 2003. Permintaan pertimbangan terhadap rencana Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi justru bukan dimintakan kepada Mahkamah Agung, tapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Pasal 22E UUD 45 hasil amandemen telah menegaskan bahwa seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Tidak ada pihak lain manapun juga yang berhak untuk ikut dalam pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan DPR kecuali partai politik. Karena itu, permintaan pertimbangan DPR bukanlah pertimbangan para yuris, melainkan pertimbangan para politikus. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran dalam konstruksi berpikir pada organ negara, yang mana Presiden harus meminta pertimbangan dari organ yudikatif menjadi organ legislatif. Para anggota MPR hasil pemilu 99 yang mengamandemen UUD 45 lebih cenderung melihat pemberian amnesti dan abolisi lebih banyak terkait dengan latar belakang dan pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum. Pemberian amnesti dan abolisi di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 pun mengatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi dilakukan untuk kepentingan negara. Tafsir atas frasa ini oleh para anggota MPR hasil pemilu 99 dimaknai sebagai lebih banyak latar belakang politiknya daripada latar belakang hukumnya, meskipun pada hakikatnya amnesti dan abolisi adalah satu tindakan hukum yang dilakukan Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, 5 yang berlaku antara tahun 45-49, Presiden Soekarno pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 27 Juni tahun 1946 yang mengakibatkan Presiden Soekarno mengambil alih kepemimpinan pemerintahan menjadi presidensial kembali untuk sementara waktu sampai Syahrir dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, Presiden Soekarno memberikan amnesti kepada Tan Malaka, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Mayor Jenderal Sudarsono, Iwa Kusuma Sumantri, dan Soekarni yang dianggap mendalangi penculikan Perdana Menteri Syahrir. Nampaknya sepanjang data yang kami miliki, ini adalah satu-satunya amnesti yang pernah diberikan Presiden selama keberlakuan UUD 45 periode yang pertama. Presiden sejalan dengan ketentuan pasal 14 UUD 45 tidak perlu meminta pertimbangan kepada lembaga manapun dalam memberikan amnesti itu. Pemberian amnesti dan abolisi tidak pernah dilakukan Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, walaupun hal itu menjadi kewenangan Presiden pemerintah federal RIS. Hal ini mungkin disebabkan singkatnya usia pemerintahan federal tersebut yang tidak sampai 1 tahun lamanya. Mr. As'ad yang menjadi pemangku Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta sebagai salah satu negara bagian RIS yang tetap menggunakan UUD 45 juga tidak pernah memberikan amnesti dan abolisi sepanjang jabatannya. Sementara di bawah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, bagaimana telah saya kemukakan di awal kuliah ini, untuk pertama kalinya Presiden membentuk Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54 yang memberikan amnesti kepada semua orang yang sebelum 27 Desember 49 telah melakukan satu tindak pidana yang nyata akibat persengketaan politik antara RI dengan Kerajaan Belanda. Tanggal 27 Desember 49 adalah tanggal lahirnya negara RIS yang mengakhiri pertikaian politik dan perang kemerdekaan antara RI dengan Kerajaan Belanda. Untuk memastikan apakah satu tindak pidana termasuk kategori tersebut atau tidak, dapat dimintakan nasihat kepada Mahkamah Agung.
Mengingat sistem pemerintahan yang berlaku pada tahun 54 adalah sistem parlementer, maka menurut kebiasaan pelaksanaan amnesti dan abolisi itu diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk menindaklanjutinya. Sepanjang sejarah berlakunya UUD 1950, nampaknya inilah satu-satunya amnesti dan abolisi yang pernah diberikan oleh Presiden Soekarno. Setelah dekret Presiden yang memperlakukan kembali UUD 45, Presiden Soekarno memberikan sejumlah amnesti dan abolisi, tidak lagi dalam bentuk undang-undang sebagaimana di bawah UUD sementara tahun 50, melainkan dalam bentuk keputusan Presiden. Keharusan Presiden meminta nasihat Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat 11 tahun 54 tetap dilakukan. Namun Presiden juga meminta pertimbangan kepada berbagai instansi seperti penguasa peran tertinggi dalam hal memberikan amnesti kepada sekelompok pemberontak. Presiden juga selalu meminta pertimbangan hukum kepada Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hukum sekarang ini dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres 180 tahun 59 yang memberikan amnesti kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereh di Aceh. Kepres nomor 303 tahun 59 memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan DITI Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Kepres 449 tahun 61 sekali lagi kepada orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereh di Aceh, pemberontakan PRRI di Sumatera dan Premesta di Sulawesi, serta pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Semua pemberian amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Soekarno di bawah UUD 45 adalah terkait dengan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk memulihkan persatuan dan kesatuan bangsa yang terpecah belah dengan berbagai pemberontakan itu. Terbaru, penjabat Presiden Soeharto juga menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 69 yang memberikan amnesti dan abolisi terhadap orang-orang yang tersangkut di dalam peristiwa Awon dan kawan-kawan, peristiwa Madacan dan kawan-kawan, dan peristiwa BGT Enaratoli di Irian Barat atau Papua sekarang ini. Pada tahun 1977, melalui Kepres 63 tahun 1977, Presiden Soeharto memberikan amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretilin di Timur Timur. Di awal era reformasi, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Kepres nomor 80 tahun 1998 yang memberikan amnesti kepada beberapa tokoh oposisi, Dr. Mokhtar Pafahan dan Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas, yang terlibat dalam pertikaian politik dengan pemerintah Orde Baru demi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, penegakan HAM serta pemelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Kepres nomor 82 tahun 1998 memberikan amnesti pula kepada Nuku Sulaiman, Dr. Carlina Lesono Supelin dan kawan-kawan yang semuanya adalah oposan pemerintah Orde Baru. Keputusan-keputusan berikutnya diberikan antara lain kepada tokoh-tokoh Timur Timur, tokoh-tokoh gerakan Islam, antara lain Abdul Qadir Jailani, Insinyur Haim Sanusi, dan Andi Bapatihang Fatwa. Pada tahun 1999, amnesti juga diberikan kepada Dita Indasari dan tokoh Timur Timur Stadana Kusmao. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga telah diterbitkan Kepres 158, 159, dan 160 tahun 1999 yang memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah Orde Baru, antara lain kepada Suroso, Budiman Sujatmiko, Sawito Kartowibowo, Sirajuddin alias Pak D, dan ratusan nama-nama lainnya. Pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi dan penyusunan nama-nama mereka yang akan diberi amnesti dan abolisi waktu itu saya lakukan sebagai Menteri Kehakiman. Saya teringat ketika itu saya datang ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk membuka sel penjara yang dihuni oleh Budiman Sujatmiko, tokoh Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Sirajuddin alias Pak D juga saya bebaskan dari Cipinang. Pak D sebenarnya dipidana dalam kasus pembunuhan wanita yang tidak ada hubungannya dengan politik.
tapi kasusnya menjadi kontroversial karena dikait-kaitkan dengan keluarga penguasa Orde Baru di masa itu. Pada tahun 2005, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden memberikan amnesti umum dan abolisi, bahkan sekaligus rehabilitasi. Ini pertama kali dalam sejarah Presiden memberikan rehabilitasi, mengiringi pemberian amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang menyatakan diri menyerah dari melakukan perlawanan kepada pemerintah RI dan menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amnesti dan abolisi ini diberikan dalam rangka rekonsiliasi nasional untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa pasca ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Amnesti dan abolisi kepada kelompok GAM yang dituangkan dalam Kepres nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005 itu saya rumuskan dan saya ketik sendiri dengan penuh kehati-hatian dalam kedudukan saya sebagai Menteri Sekretaris Negara. DPR juga telah memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti dan abolisi itu. Diktum keputusan pemberian amnesti dan abolisi ini tergolong rinci dibandingkan dengan keputusan Presiden tentang amnesti dan abolisi yang pernah ada sebelumnya. Secara tegas disebutkan bahwa amnesti dan abolisi yang diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka di dalam maupun di luar negeri yang A. belum atau sedang menyerahkan diri kepada yang berwajib, B. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib, C. sedang diperiksa atau ditahan atau pemeriksaan di depan pengadilan, D. telah dijatuhi tindak pidana baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya ingat pada waktu itu ketika saya membacakan amnesti terhadap GAM itu di istana, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan menelpon saya dan bertanya, "Pak, saya sedang mengadili tokoh GAM di sidang ini dan kami melihat di TV Bapak mengumumkan amnesti. Apakah sidang ini dihentikan atau dilanjutkan?" Saya bilang sidang dihentikan dan sidang kemudian dihentikan. Itu terjadi pada tahun 2005 ketika kita memberikan amnesti dan abolisi kepada pemberontak GAM. Ternyata Kepres 22 tahun 2005 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah memberikan rehabilitasi kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka dengan kata-kata dalam rangka 3. Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, maka hak sosial, politik, ekonomi, dan hak lainnya dari setiap orang sebagaimana dimaksud dalam tutup pertama dipulihkan. Jadi guru, ya pegawai negeri, PNS yang ikut memberontak ke dalam hutan melawan pemerintah RI dengan amnesti dan abolisi itu kembali menjadi guru, kembali menjadi PNS, tidak kepada pemberontak Kartosuwiryo dan lain-lain. Andai kata Kartosuwiryo direhabilitasi, dia kembali menjadi kolonel dan menjadi kepala divisi tentara yang ada di Jawa Barat pada waktu itu. Jadi ini memang betul-betul merupakan satu-satunya sepanjang yang saya pelajari dalam sejarah Presiden memberikan amnesti, abolisi, dan sekaligus rehabilitasi. Nah, setelah itu pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok GAM ini juga tunduk kepada syarat. Ini yang ada pada amnesti sebelumnya, yakni keputusan itu tidak berlaku kepada mereka yang terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelah tanggal keputusan pemberian amnesti dan abolisi ini. Kemudian diktum kelima menyatakan pemberian amnesti umum dan abolisi gugur apabila orang yang terlibat dalam GAM tersebut melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya keputusan Presiden ini. Jadi kalau mereka memberontak kembali, maka keputusan amnesti itu batal demi hukum bagi mereka, dan itulah yang ditegaskan di dalam Kepres itu. Pemberian amnesti dan abolisi serta penyelesaian pembahasan
RUU tentang pemerintahan Aceh dengan DPR. Yang ketiga itu saya lakukan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf mewakili Presiden adalah babak baru dalam sejarah penyelesaian konflik di Aceh yang telah berlangsung sejak tahun 1950. Namun sepanjang sejarah, amnesti dan abolisi di negara kita seperti yang telah saya katakan tadi adalah amnesti dan abolisi terhadap kelompok GAM ini adalah satu-satunya amnesti dan abolisi yang mencantumkan syarat, yakni apabila mereka yang diberikan amnesti dan abolisi kembali melakukan perlawanan bersenjata terhadap negara kesatuan RI, maka amnesti dan abolisi itu gugur demi hukum. Selanjutnya, apabila penegak hukum RI berwenang, para penegak hukum RI berwenang untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap mereka. Alhamdulillah, sejak diberikannya amnesti dan abolisi tahun 2005 itu sampai hari ini, setelah berlalu genap 20 tahun lamanya, tidak ada mantan anggota GAM yang kembali mengangkat senjata untuk memisahkan Aceh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu, di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, telah diadakan peringatan Hari Damai Aceh untuk memperingati 20 tahun penandatanganan MOU Helsinki. Untuk kepentingan negara, apakah mungkin amnesti dan abolisi yang diterbitkan terkait dengan hal-hal lain yang dikaitkan dengan pribadi atau subjek pelaku tindak pidana yang diberikan amnesti dan abolisi? Perkembangan baru mengenai hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini. Presiden Joko Widodo memberikan amnesti terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan dua terpidana secara terpisah, yaitu terpidana Baik Nuril, guru SMA di Nusa Tenggara Barat, dan Syaiful Mahdi, dosen Universitas Shah Kuala di Banda Aceh. Baik Nuril dipidana karena menyebarkan percakapan rekaman telepon antara dirinya dengan kepala SMA Negeri 7 Mataram terkait peristiwa pelecehan seksual antara atasan dengan dirinya, atas pelecehan seksual atas dirinya yang dilakukan oleh atasannya. Karena peristiwa pelecehan seksual itu tidak kunjung mendapat penyelesaian sebagaimana diinginkan Baik Nuril, maka dia dengan sengaja menyebarkan percakapan telepon dengan atasannya itu kepada publik. Kepala sekolah melaporkan penyebaran rekaman itu kepada polisi. Baik Nuril akhirnya diputus bersalah oleh Pengadilan Mataram karena melanggar Undang-Undang ITE dan dipidana dengan 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Perkara ini berlanjut sampai ke tingkat PK di Mahkamah Agung. Permohonan PK Nuril ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan Pengadilan Mataram mempunyai kekuatan hukum tetap. Penolakan PK oleh Mahkamah Agung itu mendapat kecaman luas dari publik yang menilai sebagai putusan yang tidak adil. Baik Nuril sebenarnya adalah korban dalam kasus pelecehan seksual yang seharusnya diberikan perlindungan hukum, tapi masalahnya beralih menjadi tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE sehingga penilaian publik menganggap Baik Nuril bukannya mendapat keadilan, malah sebaliknya dipidana penjara dan dipidana denda. Akibat kontroversi ini, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baik Nuril pada tanggal 29 Juli 2019. Kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Syaiful Mahdi, dosen Universitas Shah Kuala, yang menyebarluaskan kasus malpraktek administrasi di kampusnya dan dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, juga mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo tanggal 12 Oktober tahun 2021. Amnesti yang diberikan kepada Baik Nuril dan Syaiful Mahdi kedua-duanya dilakukan setelah Presiden menerima pertimbangan DPR yang menyetujui rancangan pemberian amnesti itu. Amnesti dan abolisi yang dianggap tidak terkait langsung dengan tindak pidana politik, tapi dianggap berkaitan dengan kepentingan negara, juga diberikan Presiden Prabowo Subianto
kepada Hasto Kristianto yang mendapatkan amnesti, sementara Thomas Lembong mendapatkan abolisi, kendati pun kedua orang tersebut didakwa ke pengadilan tipikor berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pemberian amnesti ini telah mendapatkan pertimbangan DPR. Pemberian amnesti dan abolisi kepada Sekjen PDIP itu, menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dilakukan karena kepentingan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kasus Lembong, unsur kesalahan tidak terpenuhi, niat jahat atau mens rea juga tidak ada, kata Menteri Hukum Supratman. Sedangkan kasus Hasto, motifnya politik meskipun kasus hukumnya ada, sehingga cukup alasan untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap kedua orang yang sedang proses banding ke pengadilan tinggi itu. Selain amnesti untuk Hasto dan Paul Nangan serta abolisi kepada Thomas Lembong, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada 1.178 narapidana dengan berbagai latar belakang tindak pidana karena alasan kemanusiaan. Apakah pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Thomas Lembong dalam kasus tindak pidana korupsi itu adalah semata-mata atas pertimbangan pribadi-pribadi yang bersangkutan tanpa adanya unsur kepentingan negara? Sebagian pengamat dan aktivis anti korupsi berpendapat demikian. Dari sisi pemerintah dan DPR, sebagaimana dikemukakan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Ketua DPR Susfi Dasko Ahmad, unsur kepentingan negaranya tetap ada dan dikedepankan. Presiden melihat ada motif politik di balik langkah hukum yang dilakukan terhadap Hasto Kristianto. Presiden menilai langkah hukum terhadap siapapun, apalagi terhadap delik korupsi, haruslah steril dari motif politik aparat penegak hukum. Ini adalah bagian dari keinginan Presiden Subianto yang bertekad untuk memerangi korupsi, tapi tetap berkeinginan agar penegakan hukum di bidang tipikor harus dilakukan secara objektif dan bebas dari motif politik apapun juga. Demikian pula dalam amnesti terhadap Lembong, Presiden sebagaimana dikemukakan Menteri Supratman menilai praktek peradilan yang tidak berjalan secara adil dan fair, sehingga Presiden memutuskan untuk menghentikan kasus itu melalui amnesti. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam kasus Hasto dan Lembong ini dapat dianggap sebagai langkah koreksi Presiden terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Langkah itu penting sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan supremasi hukum di negara kita ini. Dari perkembangan mutakhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian kepentingan negara sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Darurat tahun 54 sebagai dasar diterbitkannya amnesti tidaklah sebatas hubungannya dengan kasus-kasus politik seperti pemberontakan, makar, pidana politik terkait dengan perbedaan pendapat dengan kuasa yang ditujukan kepada kelompok maupun perorangan, tapi juga terkait dengan citra negara dalam menegakkan hukum, keadilan yang terabaikan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Hadirin yang saya muliakan, ini dapat menambah pemahaman kita terhadap amnesti dan abolisi sebagai objek kajian dalam hukum tata negara. Atas segala kekurangan dalam penyampaian kuliah ini saya mohon maaf. Segala yang benar datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Segala kesalahan datang dari diri saya sendiri sebagai makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas kuliah yang diberikan oleh Profesor Dr. Yusri